Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar berjuang bertakwa. Oke, masih bersama kami Bincang Ibnu IPPNU PAC Ndolopo sebagai tindak lanjut dari Makesta yang diadakan PAC tahun 2021. Dan sudah hadir bersama kita semua dari pimpinan cabang Ibnu Madiun, nggih. Oke. Dengan nama siapa? Kenalkan, nama saya Abdul Halim. Abdul Halim. Dari kalau di PC sebagai apa? Alhamdulillah untuk di PC kita diamanai sebagai Wakil Ketua 1 yang membidangi bidang organisasi di PC Ibnu Kabupaten Madiun. Luar biasa sekali. Jadi pengalaman beliau dan amanah yang beliau emban sekarang begitu luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan menuju kepada follow up dari materi yang ada di Makesta, yakni materi Aswaja. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, begitu. Nah, di sini ada terkait dengan pemahaman materi, ada beberapa hal yang perlu kita perdalam, yakni tentang apa sih sebenarnya Aswaja itu sendiri, itu sebenarnya bagaimana? Bagaimana rekan Halim? Ya, berbicara mengenai aswaja, sebenarnya sudah tidak asing lagi ketika kita menyebut kata aswaja di lingkungan kita. Karena di zaman sekarang, mungkin dalam waktu-waktu dekat ini, kata-kata aswaja ini sering muncul dan sering terdengar di telinga kita. Namun terkadang kita juga lupa, apa sih itu aswaja? Nah, di sini di dalam materi Makesta mungkin juga sudah pernah diulas bahwa aswaja itu tersusun dari 3 kalimat. Yang pertama kata ahlun, as-sunnah, dan juga al-jamaah. Banyak di dalam kitab-kitab karya ulama-ulama salafus sholih yang menerangkan, termasuk kitab karangan Hadratus Imam Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa diterangkan secara harfiah bahkan secara syar'iyah. Secara harfiah itu secara bahasa, jadi diulas per kata, termasuk kata ahlun dimaknai secara bahasa itu termasuk bisa diartikan sebagai keluarga, kelompok, atau golongan. Sedangkan as-sunnah sendiri secara bahasa itu artinya jalan. Ini berbeda ya. As-sunnah yang dibahas dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbeda dengan konteks as-sunnah yang ada dalam hukum Islam. Kalau as-sunnah yang dibahas di dalam konteks akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-sunnah ini adalah suatu jalan yang ditempuh oleh sebagian orang atau sekelompok orang yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan juga kalangan para sahabatnya. Sedangkan al-jamaah sendiri ini juga hampir sama sebenarnya. Ketika dimaknai golongan juga bisa, atau secara jamaah sendiri yang sudah familiar di Indonesia, secara makna, secara bahasa yang sudah populer di Indonesia juga bisa. Nah, secara ringkasnya, golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sekelompok orang atau golongan orang yang secara konsisten dia mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Itu secara pengertian secara bahasa dan juga secara istilahnya seperti itu. Mungkin itu sekedar pengertian dari apa sih itu aswaja. Berbeda dengan azwaja ya. Aswaja dengan azwaja itu berbeda. Aswaja pakai S, kita sedikit intermezzo ya, nggak apa-apa ya. Yeah. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu singkatan, sedangkan azwaja itu berbeda. Di dalam makalah Arab itu berbeda. Azwaja pakai za itu apa? Ada yang tahu? Kader-kader Ibnu mungkin ada yang tahu. Azwaja itu apa? Azwaja. Kalau berasal dari kata zauj berarti suami istri. Ya, suami istri. Jadi kalau azwaja itu hubungan antara suami dan istri atau menikah. Ya. Jadi tulisannya hampir sama, pelafatannya juga hampir sama, tapi mempunyai makna yang sangat berbeda jauh. Okay. Bisa dilanjutkan? Oke, karena memang aswaja sendiri merupakan singkatan. Iya. Jadi bukan makna yang berarti yang secara anunya, tapi merupakan singkatan dari tiga kata tadi, tiga suku kata tadi. Oke, bila itu merupakan pengertian dari aswaja, baik harfiah maupun secara istilahnya,
bagaimana aswaja dalam kehidupan yang kita pandang sehari-hari atau kita biasa lakukan di kehidupan kita yang sehari-hari. Oke. Aswaja di dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak dicontohkan. Namun juga perlu kita tuturkan bahwa aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang pada siapa. Itu juga perlu kita tuturkan sehingga dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bermuamalah dengan orang lain dengan seperti ini itu punya pedoman apa tidak, itu juga perlu dijelaskan. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, golongan aswaja ini menganut pada akidahnya Imam Abu Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Itu dalam bidang akidah. Sedangkan di dalam bidang apa? Dalam bidang fikih, ini sudah jelas bahwa golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini menganut pada paham 4 madhab, yaitu madhabnya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bahkan termasuk perawi hadis pun juga banyak yang mengikuti 4 madhab. Jadi ketika kita taklid atau menganut 4 madhab ini juga hal yang tidak keliru. Karena apa? Karena perawi hadis sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim itu juga bermadhab. Termasuk Imam Bukhari itu madhabnya Imam Syafi'i. Termasuk Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga bermadhab Imam Hambali. Sedangkan di bidang akhlak atau di bidang tasawuf, golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini menganut pada fahamnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Ini yang sudah sangat familiar. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin dalam akidah, dalam menjalankan akidah Islamiyah, kita juga tidak terpaku dalam satu konteks hadis saja. Tetapi juga banyak ulama-ulama mungkin dalam bidang akidah. Akidah itu kan dasar kita beragama. Dasar kita beragama, kepercayaan. Ini tidak terpaku dalam satu imam saja. Sehingga di Indonesia sendiri banyak faham-faham dalam memahami agama Islam juga punya cara tersendiri. Tidak jauh-jauh mungkin di PAC Ndolopo atau di pesantren yang ada di Ndolopo itu khazanahnya seperti ini, khosoisnya seperti ini, khususiyahnya seperti ini. Berbeda dengan santri atau kader-kader Ibnu yang ada di Pilangkenceng, mungkin khosoisnya seperti ini dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Itu di bidang kehidupan sosial. Di dalam ilmu fikih pun juga seperti itu. Dalam menyikapi hukum-hukum yang ada di agama Islam pun juga berbeda. Kita tidak boleh terpaku dalam hanya kontekstual hadis atau kontekstual Al-Quran. Karena kita juga punya 4 madhab dan juga mempunyai beberapa ulama-ulama yang sudah sangat terkenal alimnya, terkenal sahihnya, pendapatnya sangat sahih, dan kita juga tidak hanya terpaku dalam Al-Quran dan hadis. Karena di dalam pemahaman aswaja ini melebar, bisa masuk dalam qiyas dan juga ijma'nya ulama. Maka dalam menyikapi persoalan mungkin di tataran kehidupan masyarakat adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan hukum, itu tidak hanya dilihat dari satu sisi pandangan saja, melainkan juga selain dari kontekstualitas Al-Quran dan hadis, kita juga bisa melihat dari kontekstual mungkin peradatan. Termasuk dalam usul fikih sendiri itu juga bisa ditarik dalam kaidah al-adatul muhakkamah, bahwa pengadatan atau suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging di dalam masyarakat, pokok itu selagi tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi syariat, tidak melanggar aturan syariat, itu bisa dijadikan pedoman hukum. Itu mungkin tataran yang ada di kehidupan masyarakat tentang kehidupan beraswaja. Jadi kalau memang kita itu berpegang teguh pada ulama-ulama aswaja, tentu tidak mungkin terjadi problem-problem yang sangat berarti. Adapun problem mungkin perbedaan pendapat dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Karena masing-masing kepribadian antara saya dan panjenengan juga tidak sama ya. Iya, bahkan dalam kitab Risalah Aswaja disebutkan bahwa taklid bagi orang awam itu wajib. Benar seperti itu gitu, Mas. Bahwa memang kita kalau memang belum punya dasar yang teguh,
kita harus memilih imam yang digunakan untuk taklid atau ikut kepada beliau. Jadi kita punya rantai sanad yang sampai kepada orang yang begitu alimnya, dan di Aswaja sudah ditentukan bahwa beliau adalah yang disebutkan dari Mas Halim tadi gitu, rekan Halim tadi. Oke, sedikit agak menjauh dari situ tapi masih berkutat dengan pengertian Aswaja karena saya kelupaan tadi. Penambahan kata An-Nahdiyah dalam Aswaja ini. Sekarang kan sedang sedang gencar-gencarnya bahwa Aswaja itu karena banyak yang mengklaim, jadi di NU sendiri ada penambahan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu bagaimana tanggapan dari rekan Han? Oke. Jadi hadisnya Nabi Muhammad SAW itu juga sudah tertera bahwa di situ diterangkan bahwa umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Nasrani pun juga akan terpecah menjadi 71 golongan. Itu dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah seperti itu. Nah, dari kontekstual hadis tadi, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan yang selamat itu adalah hanya satu, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu zaman sekarang itu banyak aliran-aliran yang mengatasnamakan dan mengeklaim bahwa alirannya itu juga berpegang teguh pada Aswaja. Sedangkan bagaimana kita itu bisa menilai itu benar-benar Aswaja atau tidak, itu ya sebenarnya wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Tapi kenapa di jajaran Nahdlatul Ulama kok ditambah kontekstual An-Nahdiyah, ibarat air. Ketika air itu diklaim dalam suatu merek pasti punya harga tersendiri dan punya kekhususan tersendiri. Ya kan? Nah, ini nanti terhubung di dalam materi ke-NU-an. Kenapa kita harus ber-NU kan? Yeah. Sama. Kenapa? Apakah dengan Islam ini kita belum bisa? Bahkan ketika kita menjumpai orang-orang yang mohon maaf dalam konteks bahasa Jawa untuk greget nih, ya, nyapo, apakah ketika kita sudah Islam tidak ber-NU tidak bisa masuk surga? Pernah mendengar hal seperti itu? Mungkin juga sedikit asing kalau saya sudah sering mendengar hal semacam itu. Kenapa kok kita perlu ber-NU? Ya ibarat air tadi. Ketika air itu mungkin air sungai atau air yang ada di pegunungan itu ya, kalau dibiarkan mengalir itu tetap air, tetaplah menjadi suatu air dan tidak berubah menjadi batu. Tapi ketika air yang ada di sungai yaitu air sungai, fungsinya juga air sungai, bisa difungsikan. Tapi ketika air sungai, mungkin air yang ada di pegunungan itu diklaim menjadi suatu merek, entah merek apa, bukan sponsor ya maksudnya. Ketika diklaim suatu merek punyanya siapa gitu, pasti punya harga nilai jual tersendiri. Sama dengan kita itu sama-sama seperti umat Islam yang ada pada umumnya. Tapi kenapa kita terus Ahlus Sunnah ditambah dengan klaim An-Nahdiyah? Ya ini khususiyahnya Ahlus Sunnah yang bertataran di NU. Adapun pengkhususan An-Nahdiyah itu sebenarnya juga ada ikhtilaf. Banyak ulama yang berikhtilaf. Ikhtilaf ada perbedaan. Ada ulama yang menyetujui, juga ada ulama yang tidak menyetujui. Ulama yang menyetujui karena apa? Karena melebarnya aliran-aliran yang sekarang yang banyak mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang perlu adanya batas-batas bagaimana sih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di tataran Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sedangkan ulama-ulama yang ikhtilaf, yang berbeda pendapat dengan hal itu, mungkin yang tidak menyetujui, mungkin dia punya pandangan, beliau punya pandangan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini luas, tidak bisa dibatasi dengan suatu hal tersebut. Tapi bagaimana baiknya? Semuanya baik, tinggal bagaimana kita menyikapi hal ini saja. Ketika kita di tataran NU, adapun embel-embel An-Nahdiyah ini juga penting bagi kita. Karena apa? Ya tadi kembali ke konteks hadisnya Nabi bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Di Indonesia sendiri ini sudah ada beberapa golongan yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Wahabi pun juga mengatasnamakan bahwa dia golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu juga penting ketika kita mengklaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini perlu dimasukkan, sehingga kita tidak tercampur aduk dengan Ahlus Sunnah yang lain. Oke, begitu luar biasa pembahasan kita dengan rekan Halim tadi. Kemudian selanjutnya bagaimana peran ulama dan aulia dalam mengembangkan Aswaja, terutama Aswaja An-Nahdiyah tadi yang sudah dibahas tadi.
di masyarakat kita. Seperti itu gimana? Ya, ini penting kita utarakan. Bahwasanya kader-kader IPNU pun juga harus tahu sejarah. Bahwa peran ulama, disebutkan peran ulama atau peran aulia, peran masyayikh yang ada di tataran kehidupan kita ini sebenarnya sudah juga sangat luar biasa. Kita tahu dari sejarah. Jadi tahun 1330 Hijriah itu sudah dituturkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa di Indonesia itu sudah masuk aliran-aliran yang banyak, termasuk aliran Wahabi itu sudah masuk tahun 1330 Hijriah. Untuk itu juga suatu hal yang melatar belakangi kenapa perlu didirikannya Nahdlatul Ulama. Sedangkan Nahdlatul Ulama sendiri itu ini menyinggung sedikit tidak apa-apa. Sedangkan Nahdlatul Ulama sendiri itu lahir bertepatan pada 16 Rajab tahun 1334. Yeah. Sedangkan 1330 itu aliran-aliran yang nyeleneh yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri sudah banyak masuk di Indonesia. Nah, inilah peran para ulama aswaja dalam apa? Dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dan juga menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Tentu perannya tidak luput dari apa? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memegang teguh dengan tawazun dan iktidal, maka dalam menghukumi atau menyikapi problema yang ada di masyarakat pun juga harus seimbang. Seimbang dalam artian bagaimana? Tawazun itu kan seimbang. Ketika itu memang benar ya harus dibenarkan. Tapi juga terlalu memberatkan, tidak terlalu menitik beratkan. Jadi tawazun itu kan seimbang dalam berkhidmat ya. Termasuk dalam menyikapi problema tadi, dalam menyikapi problema masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena berbicara melalui peran ulama itu juga tidak terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa dulu ketika Inggris datang ke Indonesia, semua petinggi-petinggi negara termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan lain sebagainya, itu pun juga kewalahan tidak bisa menyikapi bagaimana menghadapi penjajah yang terus-menerus datang, padahal negara Indonesia itu sudah diproklamirkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, ternyata mengacu pada sejarah bahwa Bung Tomo pun ketika mau menghadapi Jenderal Malabi, beliau juga sowan kepada Romo Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Hasyim Asy'ari untuk minta pertimbangan, sehingga ya sekarang bertepatan tanggal 22 Oktober itu mencetuskan yang namanya apa? Resolusi Jihad yang sekarang dinamai Hari Santri Nasional itu. Yang itu melahirkan bahwa Hari Pahlawan tanggal 10 November bermula pada tanggal 22 Oktober. Nah, disitulah peran ulama dalam menyiarkan aswaja itu di situ. Bahwa aswaja itu juga aliran agama Islam, tetapi tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ulama-ulama yang senantiasa berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu juga pasti menghormati tanah kelahirannya atau tanah airnya. Itu peran yang luar biasa. Adanya Indonesia merdeka ini pasti tidak terlepas dari peran atau jasa para ulama terdahulu yang berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena diterangkan bahwa man syadda dakhalan nar, bahwa orang yang bercerai-berai itu jelas bertentangan dengan asas negara kita, Pancasila. Kalau kita bercerai-berai, pasti di dalam hadis pun juga diterangkan orang yang bercerai-berai tidak mau rukun, tidak mau hidup berjamaah, tidak mau hidup bersatu padu, itu termasuk orang yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu pasti ini selaras dengan asas negara kita, Pancasila, Persatuan Indonesia. Dari sinilah adanya nasionalis religius ini berkembang sampai sekarang. Sehingga kita yang ada di Nahdlatul Ulama, justru teman-teman IPNU pun juga pasti tidak akan menentang hal ini.
perannya sangat luar biasa. Kalau dijabarkan nanti memakan waktu yang sangat panjang. Mungkin itu sedikit gambaran dari peran ulama pada zaman kemerdekaan dan sebelumnya. Kalau zaman sekarang, bagaimana peran sosok kiai-kiai di sekitar kita dalam mengembangkan aswaja niku bagaimana? Oke. Kita tahu di daerah-daerah kita itu masih banyak kiai kampung yang senantiasa mengadakan tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Itu termasuk peran. Tanpa adanya peran kiai kampung, mungkin kalau di tataran NU mungkin itu perannya kayak kiai ranting-ranting NU ya. Kiai ranting-ranting NU yang senantiasa telaten ngopeni jamaah. Akhirnya apa? Dengan adanya yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, itu termasuk peran dalam mensiarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di situ juga muncul adanya rasa persatuan. Sehingga dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara secara tidak langsung peran kiai itu sangat luar biasa. Tanpa pemerintah mengatakan mari ayo kita bersatu, kiai-kiai itu sudah senantiasa mengajak jamaahnya untuk bersatu. Kita lihat ketika jamaah NU itu berkumpul berapa ribu ya. Di desa sendiri ketika ada jamaah muslimat atau jamaah bapak-bapak yasinan, manakib dan lain sebagainya, ketika itu dikumpulkan berapa masanya. Tapi kelemahannya mungkin mereka juga belum bisa memaknai bahwa NU itu sebagai jamiah. Mungkin dia sadar saya itu tetap NU, tapi mungkin belum sadar bahwa NU itu sebagai jamiah yang bisa apa? Menjadi satu kesatuan yang kuat. Sehingga kadang ada orang yang pemikirannya aku yang penting amaliyahnya NU meskipun tidak masuk di dalam kepengurusan NU. Mungkin seperti itu. Peran yang lebih besar lagi ulama-ulama yang ada di tataran PBNU seperti kiai-kiai besar. Ketika kita melihat dalam situasi sekarang, mohon maaf ini agak menyimpang sedikit, bukan berarti ini pindah atau menyimpang dari materi kita. Kita lihatlah peran para ulama-ulama di Indonesia. Sedikit sesuai dengan konteks zaman sekarang. Sekarang kita berada di masa pandemi. Masa pandemi, bagaimana pemerintah itu dengan susah payahnya menggembar-gemborkan untuk senantiasa mengikuti prokes dan lain sebagainya, mengikuti vaksin dan lain sebagainya. Ini tanpa peran bantuan para ulama sendiri, jelas ini tidak akan boleh. Karena apa? Ya peran ulama ini sangat penting bagi tataran masyarakat. Bayangkan saja ketika mungkin di daerah Madiun atau di daerah Jawa Timur pondok-pondok besar tidak mengikuti aturan pemerintah, bagaimana para santrinya, para wali santri, alumni dan para muhibin-muhibinnya akan mentaati aturan pemerintah itu sendiri. Ya, inilah peran para ulama. Mungkin kalau saya mempunyai garis besar bahwa peran ulama ini adalah sebagai stabilizer negara. Iya kan? Ketika mungkin ada pemerintah dengan aturannya seperti ini dan ini tidak diterima oleh masyarakat, pasti larinya ke ulama. Terus sudah terbukti. Sekarang vaksinasi juga digemborkan ke pondok-pondok pesantren. Ya kan? Terus ulama-ulama juga diajak untuk untuk bersosialisasi dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah, dalam rangka mentaati aturan prokes dan lain sebagainya. Itulah peran ulama yang kecil. Itu baru sebagian kecil peran ulama. Kalau ini ulama tidak ikut mensukseskan kegiatan ini, bagaimana nasib negara kita? Mungkin ini yang tidak terbayangkan oleh kader-kader kita. Tentu kader-kader IPNU itu tetap harus berpaku pada para alim dan ulama. Lebih-lebih mungkin IPNU dan kader-kader IPNU dan IPPNU tetap harus bersinergi, termasuk mengkaji kajian kitab kuning agar ruh dari IINU sendiri itu tidak luntur. Sehingga peran ulama itu sangat benar-benar difungsikan. Tidak hanya ketika ada persoalan larinya ke ulama. Jadi setiap konteks apapun ulama, karena ulama juga warasatul anbiya, apapun dulu zaman Nabi itu tidak ada permasalahan. Ketika lari kepada Nabi Muhammad, semua permasalahan juga selesai. Nah ini yang berbeda di zaman sekarang. Banyak bermunculan
bukan ulama ya. Banyak permunculan cendekia yang mungkin punya pemikiran pragmatis dan pemikiran secara rasional saja tanpa mempertimbangkan bagaimana akhirnya, asbabnya dan lain sebagainya. Ini jauh berbeda dengan pandangan para ulama-ulama terdahulu. Ketika ulama mempunyai pemahaman seperti ini dan memutuskan ini, pasti ini selain mempertimbangkan asbabnya juga mempertimbangkan intihaknya atau hasil akhirnya nanti bagaimana. Mungkin itu gambaran. Kalau berbicara ini sangat melebar, sangat panjang sekali. Oke, memang ulama merupakan sosok yang penyejuk di tengah-tengah kita, di tengah kegeresangan zaman ini. Memang sosok-sosok penyejuk yang memang kita harus sering mendatanginya, sering kita belajar kepadanya. Karena jiwa-jiwa gersang seperti kita memang memerlukan tetesan-tetesan embun dari beliau-beliau. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, yang jadi terakhir. Bagaimana prinsip-prinsip aswaja dalam berpikir kita yang harus kita gunakan dalam landasan berpikir kita. Jadi aswaja ketika tadi mempunyai konsep-konsep mengikuti imam-imam lah. Ini prinsip seperti apa yang harus kita terapkan dalam ketika kita berpikir menghadapi tatanan masyarakat, menghadapi persoalan menggunakan aswaja. Oke, berbicara mengenai prinsip, tadi sudah saya tuturkan bahwa aswaja itu menganut beberapa imam-imam tadi. Tentu dalam berkehidupan bermasyarakat dalam berprinsip, mereka semua ulama-ulama tadi itu juga ulama yang sangat alim dan alamah, sehingga dalam memutuskan suatu perkara juga tidak diiringi dengan hawa nafsunya. Yang pertama itu, kita tidak boleh menyikapi sesuatu hal itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Kok sesuai dengan kehendak kita itu terus kita setuju. Kalau tidak sesuai dengan kehendak kita kok terus kita tidak setuju dan tidak mau mengikuti, itu salah. Karena apa? Prinsip dalam aswaja yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu adalah garis tengah. Garis tengah itu bagaimana? Yo, kita bisa mengambil arah kanan, juga bisa mengambil ke arah kiri. Tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri. Ketika ada suatu permasalahan di tataran masyarakat, kita juga tidak bisa selalu membenarkan dengan yang problemnya A dan menyalahkan yang B. Kita juga harus menimbang, tapi kita juga harus iktidal. Antara tawasud dan iktidal itu sama. Iktidal itu adil ya, atau mungkin bisa dimaknai secara garis lurus. Bukan berarti garis lurus, bukan. Kita harus lurus ketika ini benar, kita juga harus mengatakan bahwa ini benar. Kalau ini salah juga harus kita katakan ini salah. Namun adapun itu benar, adapun itu salah, itu pasti ada tataran-tataran atau konsep, ada step by stepnya. Ya kan? Mungkin di dalam madhab Hanafi ini salah, di dalam madhab Syafi'i benar. Kita tidak bisa melihat kontekstualitas tadi loh ya. Yang saya tuturkan tadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa aswaja ini hanya terpaku dalam kontekstualitas Al-Quran dan hadis. Karena apa? Al-Quran dan hadis pun juga ada nasikh dan mansukhnya, tidak terpaku loko-loko. Nah, ini yang berkembang di kaum milenial, karena pemikirannya ingin ikut yang gampang dan suka mungkin sekarang yang umum, yang sudah familiar di masyarakat, di sekitar kita, kaula muda ini kan literasi. Seakan-akan ketika sudah literasi itu seakan-akan suatu yang cool. Tapi ketika kita berbicara Al-Quran dan hadis sesuai dengan literasi, kontekstual makna, ini tidak cukup. Perlu pendalaman khusus dalam memaknai Al-Quran dan hadis. Dari segi nahwu sorofnya, balaghahnya, mantek balaghahnya, lalu nasikh dan mansukhnya dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi tidak hanya bisa dipahami Al-Quran itu sebagai kontekstual tulisan belaka dimaknai secara harfiah saja, ditranslate apalagi, itu pasti sangat kacau balau. Itu prinsip yang pertama, harus tawasud dan iktidal. Yang kedua, selain kita tawasud dan iktidal, kita juga harus mempunyai prinsip tasamuh. Tasamuh itu kalau di Indonesia kan, atau di bahasa Indonesia di sekitar kita adalah toleransi. Oke ya, ini sudah bisa dipahami.
Yang ketiga, prinsip yang harus kita pegang adalah tawazun. Kita harus seimbang. Seimbang ini bagaimana? Ya, kita seimbang berkhidmat dalam ibadah kita juga harus seimbang. Berkhidmat kita juga harus seimbang. Kadang ini yang agak melenceng di tataran Ibnu. Waktu di Ibnu, di organisasi lain sebagainya. Tapi kita terkadang melupakan apa? Melupakan kekuatan-kekuatan yang tidak kita sadari. Kita bisa sukses mengadakan pengkaderan yang luar biasa, mengadakan kegiatan yang luar biasa. Ini pasti ada kekuatan-kekuatan spiritualitas yang luar biasa. Termasuk pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya, kita tidak boleh hanya sekedar terpaku, oh ini hasil usaha kita, tanpa memandang usaha-usaha yang lain. Ini yang perlu, ini tawazun. Ya, yang keempat, yang terakhir, prinsip dalam aswaja adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang terakhir. Sudah tahu amar ma'ruf nahi munkar adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Tapi juga ini dalam menyampaikan ini harus sesuai dengan 4 prinsip tadi. Mulai tawasud, terus apa tadi? Tasamuh dan juga tawazun, ini harus diimbangkan. Dalam menyampaikan amar ma'ruf tidak bisa melulu kita harus amar ma'ruf saja. Tanpa menilai nahi mungkarnya. Tapi juga tidak bisa nahi mungkar saja, mengkelirukan, diklerok nek kabeh, tidak bisa tanpa mengajak kebaikan. Semua prinsip 4 itu tetap harus dipegang. Nah, dari 4 prinsip ini juga harus menganut dari beberapa imam tadi. Tinggal bagaimana kita mau, ya, bagaimana konteks masalah yang kita hadapi itu yang mana. Mungkin itu sedikit prinsip yang bisa dikembangkan. Selanjutnya mungkin bisa diperdalam lagi di buku-buku keaswajaan, ke-NU-an dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Mungkin seperti itu rekan Nita. Oke, terima kasih rekan Halim. Bagaimana kita memandang sesuatu itu bukan hanya dari eksistensi saja, tapi namun juga esensinya yang sangat penting, ruh yang ada di dalamnya juga perlu kita perhatikan. Pendalaman kali ini tentang aswaja cukup begitu dalam dan begitu luas bersama rekan Halim. Terima kasih kepada beliau kami haturkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Cukup sampai di sini. Selamat berjumpa di bincang Ibnu selanjutnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.